Nah, ini soal UTS 2022 tahun kemarin dan sistemnya online. Jadi tiap mahasiswa dapat angka yang beda-beda. Ini ada plus N, minus M, R itu orang-orang dapatnya beda. Nah, jadi kita kerjakan dalam bentuk variabel aja. Ini yang nomor satu, sebuah bola konduktor beja memiliki jari-jari R1 dan bermuatan listrik total sebesar plus Nq. Bola konduktor berongga bermuatan listrik total sebesar minus Mq dengan jari-jari dalam R2 sama dengan 2R1. Serta jari-jari luar R3 sama dengan 4R1. Ditempatkan sepusat konsentris dengan bola pertama. Kita kerjakan dulu yang A, perbandingan muatan listrik pada permukaan R3 terhadap muatan pada R1. Nah, bisa kita lihat di Holiday bahwa kalau ada muatan yang lebih di konduktor yang terisolasi. Nah, berarti muatan-muatannya itu akan bergerak ke permukaan si konduktor. Bisa di bagian luar atau di bagian dalamnya. Nah, tidak akan ada muatan yang terletak di dalamnya. Oke, misalkan ini tadi kan apa plus NQ ya. Nah, berarti plus NQ ini semuanya di luar untuk yang bagian dalam. Maksudnya untuk yang bola di dalam. Ini plus NQ. Sedangkan yang di dalam Q-nya 0. Oke. Nah, untuk yang bola berongga ini, dia muatannya akan tersimpan di rongga dalam dan juga rongga luar. Jadi, di rongga dalam, anggaplah besarnya itu Q2 dan yang di luar Q3. Nah, berarti Q yang ada di dalam ini 0. Nah, terus bagaimana cara menghitung Q2 dan Q3? Caranya adalah dengan melihat yang ini. Medan listrik di dalam konduktor itu harus 0. Jadi, kita bisa menggunakan hukum Gauss di sini. Dari situ kita dapat ini. A integral E dot dA Qin per epsilon 0. Nah, Qin-nya apa di sini? Qin-nya itu berarti plus Nq ya kan? Dari si bola konduktor pejal terus ditambah Q2 kan? Q2. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan E-nya 0. Berarti otomatis Qin-nya 0. Berarti 0 sama dengan Nq tambah Q2. Nanti Q2-nya sama dengan minus Nq. Nah, setelah itu bagaimana cara mencari Q3? Caranya adalah ini. Muatan listrik totalnya sebesar minus M, si konduktor berongga. Berarti minus M Q sama dengan Q2 tambah Q3. Berarti Q3 sama dengan minus Q2 minus MQ. MQ besar. Berarti ini jadi M minus M. Itu yang Q3. Nah, yang ditanya adalah perbandingan muatan listrik pada permukaan R3 terhadap muatan pada R1. Berarti yang ditanya itu Q3 per Q1. Ini yang Q1 ya. Yang plus NQ itu Q1. Yang di sini. Ya, berarti N minus M kali Q per Q1-nya tadi plus NQ.
Berarti jawabannya n minus m per n. Itu perbandingannya. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. Jika diketahui perbandingan, oh ya ini R-nya juga tiap mahasiswa dapat berbeda. Jika diketahui perbandingan RB per RA sama dengan R, maka perbandingan besar medan listrik pada jarak R1 kurang dari R2, RA kurang dari R2 dengan besar medan listrik pada jarak RB lebih dari R3 adalah, nah, mungkin belum kebayang kayak gimana gitu kan. RA itu di mana, RB itu di mana? Ya, mungkin kita bisa gambar dulu. RA di antara R1 dan R2. Berarti yang ini, ya kan? Terus untuk yang RB lebih dari R3. Nah, berarti di luar semuanya ini, RB. Nah, sekarang kita hitung medan listriknya. Sama, pakai hukum Gauss. Hmm, oke. Integral E dot dA sama dengan Q in A untuk yang A dulu ya. Nanti aja. Ini pokoknya rumus umumnya. Rumus umum hukum Gauss. Nah, berarti untuk RA EA kali 4 pi RA kuadrat sama dengan QI-nya apa? Nah, kalau misalkan kita buat di sini, QI-nya ya berarti yang Q1 aja kan? Yang Q1 itu sama dengan NQ. Berarti ini sama dengan NQ per epsilon 0. Nanti kita dapat EA-nya sama dengan NQ per 4 pi epsilon 0 RA kuadrat. Sekarang untuk yang RB. Ya, untuk RB berarti yang ini, permukaan Gaussnya. Nah, ini tadi Q in A-nya sama dengan NQ. Sekarang Q in B gimana? Berarti sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 ya kan? Q1 tambah Q2 tambah Q3. Atau pokoknya Q total. Bisa langsung dari sini. N minus M. Atau masukin aja nggak apa-apa. NQ terus Q2-nya minus NQ. Hasilnya sama aja kan? Q3-nya tadi yang ini. M minus M. Q. Ya gitu lah. Sama dengan ya, N minus M. Berarti EB-nya dikali 4 pi RB, bedakan R-nya. Kuadrat sama dengan NQ per epsilon 0. NQ. N minus M. Nanti EB-nya EB N minus M Q per 4 pi epsilon 0 RB kuadrat. Nah, kita udah dapat EA sama EB. Nah, terus kita juga dikasih perbandingan antara RB dan RA. RB per RA sama dengan R. Kita tulis ulang. RB per RA sama dengan R. Berarti RB sama dengan RA. Berarti ini nanti sama dengan N minus M Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat RA kuadrat. Itu EB.
Nah, berarti yang ditanya itu adalah RA disebut duluan. Berarti RA per EA per EB. EA per EB sama dengan NQ per 4 pi epsilon 0 RA kuadrat kali EB-nya dibalik. 4 pi epsilon 0 R kuadrat RA kuadrat per N minus M. Q. Ini habis. Ini habis. Nanti hasilnya adalah N minus M per salah, di atas ya. Hasilnya berarti N per N minus M yang di atas kali R kuadrat. Ini EA per EB. Sebentar. Ya, udah betul. Oke, itu untuk yang B. Sekarang yang C. Perbandingan potensial listrik pada posisi R kurang dari R1. Nah, potensial listrik ya. Kita masuk potensial listrik sekarang. Pada posisi R kurang dari R1 saat bola konduktor berongga tidak diberi ground, gambar A. Nah, di gambar A itu tidak diberi ground dan pada saat bola konduktor berongga diberi ground. Ada di sini lambang ground. Nah, terus dikasih clue lagi kan. Potensial bernilai 0. Berarti nanti di sini V-nya sama dengan 0. Nanti kita gunakan ini. Ini sangat penting nanti. V sama dengan 0. Oke. Cara menghitung beda potensial itu bisa dilihat di Holiday juga, yaitu dengan menghitung minus integral E dot ds. Kalau misalkan V akhir kurang V awal, berarti integralnya dari awal sampai akhir gitu. Nah, terus kalian juga bisa baca-baca bahwa V di tak hingga itu selalu 0 sesuai definisi. Nah, kalau misalkan ini kita masukkan ke VI, nanti hasilnya kayak gini. Kita cari apa nih? Nah, potensial listrik pada posisi R kurang dari R1. Berarti di dalam sini kan R-nya, ya, betul. Berarti nanti cara mengintegralkannya itu harus dari luar gitu. Dari V tak hingga mengintegralkannya terus sampai ke dalam R. Nah, oke, kita tulis. Di sini VR, anggaplah kita cari VR. Minus integral dari tak hingga sampai R. E dot ds. Nah, permasalahannya di sini adalah kita punya 4 wilayah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dan E-nya itu beda-beda gitu. Dan karena 1 dan 3, ya 1 dan 3 itu daerah logam, berarti E-nya 0. Ini E-nya 0. Nah, berarti yang kita integralkan cukup 2 sama 4 aja. Daerah 2 sama 4. Dan kebetulan tadi kita udah nyari gitu kan. Untuk yang 2 ini E-nya sama dengan EA ya kan. EA itu yang ini. Dan EB itu untuk wilayah 4. Dan yang mana nih? Yang ini kan. Nah, jadi ini sama dengan minus integralnya dari tak hingga sampai R3 berarti E-nya EB, ds-nya jadi DRB. Ini minus integralnya. Nah, daerah 4 udah, daerah 3 nggak usah, langsung ke daerah 2. Berarti integralnya dari R2, coba amati gambarnya ya.
R2 sampai R1, betul nggak? Ini kurang jelas kayaknya. Nah, R2 sampai R1 kan? Oke. Eh, ini nggak usah pakai vektor ya, karena udah jelas arahnya. Ya, arahnya kemana nih? Oh ya, benar ya. Karena ini dua-duanya, sebentar, sebentar. Oh ya, arahnya nggak tahu ya. Ya, asumsikan aja E-nya itu arahnya keluar pusat lingkaran. Pusatnya di sini. Berarti kita anggap bisa langsung aja gitu. Jadi kayak gini. Oke, nah sekarang yang di daerah 2 berarti EA, DRA. Nah, kita keluarkan konstantanya untuk yang EB, Q per 4 pi epsilon 0. Nah, nanti ini Q per 4 pi epsilon 0 kita keluarin aja biar gampang. Enggak, sebentar, sebentar. Untuk yang EB jangan pakai yang ini. Karena ini kan pakai RA. Nah, sedangkan kita butuhnya RB. Berarti sisanya nanti integral tak hingga R sampai R3 N minus M per RB kuadrat DRB. Coba cek. Ya, oke. Untuk yang kedua, untuk yang EA, ini sama depannya, cuma nanti bedanya di N per RA kuadrat, ya kan? Per RA kuadrat DRA. Nah, integralnya dari R2 sampai R1. Nah, integral dari 1 per RDR itu, nggak salah. Integral dari 1 per R kuadrat DR itu minus 1 per R. Berarti ini dua-duanya jadi positif. Yang ini positif. Ini berarti integralnya 1 per R3 minus 0. Kalian bisa nulis kayak gitu. Atau kalau mau proper, kayak gini nih. Limit RB menunjuk hingga dari 1 per RB. Gitu. Sama aja kan 0. Ini juga jadi plus nih. Karena integralnya minus. Q per 4 pi epsilon 0. Oh iya, ketinggalan. N plus M-nya ketinggalan. N plus. N minus M. Nah, ini jadi 1 per R1 dulu kan. Minus 1 per R2. Oke. Nah, jadi enakan kalau udah kayak gini. Q per 4 pi epsilon 0-nya bisa kita gabung. Tapi di sini ada R3, ada R1, ada R2. Nah, hubungannya apa? Ada di soal juga. Nih, R2 sama dengan 2R1 dan R3 sama dengan 4R1. Kita tulis ulang. R2 sama dengan 2R1, R3 sama dengan 4R1. Cek dulu. Oke, sama. Nah, berarti di sini N minus M per 4R1. Tambah 1 per R1. Oh ya, ini N-nya juga ketinggalan nih. Oke, ini juga ketinggalan di sini. N minus M. Oke, N minus M. Ini N per R1 minus. Ini ya. N per 2R1.
Kita samakan apa sih namanya, penyebut. 4 pi epsilon 0, 4 R1, N minus M, tambah 4N, ya kan? Minus 2N. Sama dengan Q per 4 pi epsilon 0, berarti ini 3N, ya 3N minus M per 4R1. Oke, itu yang tanpa ground. Nah, sekarang gimana kalau dengan ground kayak gini? Tadi udah aku kasih tahu ya, kalau ground V-nya harus 0. Oke, berarti VR dengan ground gitu ya, sama dengan, berarti integralnya dari ground sampai ke R juga. Kan sampai ke R juga ya? Ya, sama. Pada saat bola konduktor berongga tidak diberi ground, tadi kita udah cari, dan pada saat bola konduktor berongga diberi ground. Oke. Berarti kita integralnya dari sini aja, dari sini ke sini. Berarti cuma di daerah 2 ya kan? Tadi kita udah buat daerah-daerahnya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari potensial di suatu titik, kita harus mengintegralkannya mulai dari titik yang kita tahu besarnya. Kalau misalkan di sini yang pertama kita taunya cuma di V tak hingga. Nah, kalau di sini V di R3 langsung sama dengan 0 di R2 dan R3. Jadi integralnya cukup dari R2 sampai R1 aja. Kan tadi di sini E-nya 0. Jadi kalau mau dari sini sampai sini, berarti yang dihitung kan cuma yang ini aja. Ini kan E-nya 0. Ini E-nya 0 juga. Jadi ya cuma ini aja. Berarti dari R2 sampai R1. Oke. E-nya EA. DRA. Oke. Nah, amati. Jangan dulu langsung menghitung. Karena di sini udah ada. Sama persis. Berarti nanti dapat hasilnya itu ya ini nih. Ini, terus ini, terus ke sini. Berarti ya ini. Berarti nanti dapatnya plus ya kan? Q per 4 pi epsilon 0. Ini berarti N per 2R1. Nah, biar sama bawahnya dengan yang ini, kita kalikan 2 aja. Atas dan bawahnya. Pembilangan dan penyebutnya. 4 pi epsilon 0, 2N per 4R1. Oke. Berarti perbandingannya adalah perbandingan antara tanpa ground dengan ground. Oke. Berarti perbandingan antara VR per VR GND. Sama dengan Q per 4 pi epsilonnya bisa kita coret. Nanti kita dapat 3N plus M per 4R1 dikali 4R1 per 2N. N besar. Ini dicoret, nanti kita dapat 3N minus M per 2N. Atau kalian juga boleh tulis 1 tambah N minus M per 2N. Gitu kan? Oke. Udah, sekian untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2.
Sebuah muatan listrik positif plus Q1 mikrocoulomb ditempatkan pada sumbu X di X sama dengan minus A cm. Asumsikan potensial listrik di titik tak hingga sama dengan 0. Gunakan K sama dengan sekian. Oke. Untuk yang A, usaha yang diperlukan untuk membawa muatan listrik plus Q mikrocoulomb dari titik di tak hingga titik pada sumbu Y di Y sama dengan A adalah dalam satuan joule. Dan nanti, bukan nanti, di tahun sebelumnya itu Q1-nya itu selalu sama dengan 4 Q. Berarti untuk yang A, nah dari titik di tak hingga akan lebih mudah jika kita melakukan perhitungan di potensial listriknya. Nah, rumusnya adalah K Q per R. Nah, tapi di sini R-nya air apa? Kalau misalkan kita gambarkan, kita gambar dulu sumbunya. X, Y. Nah, berarti Q1 di sini. Ini Q1. Dan satuannya dalam mikrocoulomb. Berarti Q1 kali 10 pangkat minus 6. Terus, nanti, nah, si Q itu di sini. Ini plus Q. Kali 10 pangkat minus 6 juga. Nah, berarti jaraknya R itu, ini X sama dengan minus A. Berarti ini minus A. Nah, terus yang ini di Y sama dengan A. Berarti ini A. Berarti ini A akar 2. Nah, berarti V-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya Q1. Ini Q1 berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. Ini juga sama. Per R. A akar 2. Kita masukkan Q1-nya sama dengan 4 Q. Ini berarti 9 kali 10 pangkat 3 kali 4 Q. Per A akar 2. Nah, oh iya, A-nya ke dalam cm. Kalau dalam cm berarti kali 10 pangkat minus 2. Oke. 36 kali 10 pangkat 5 Q per A akar 2. Satuannya volt. Berarti W-nya sama dengan Q apa? Q dari yang muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu yang plus Q. Delta V. Q V min V tak hingga. Kan ini dibawa dari tak hingga ke titik pada sumbu Y. Dia sama dengan A. Berarti udah ya. Udah ketemu. Q-nya, oh ya, Q-nya kali 10 pangkat minus 6. V tak hingga sama dengan 0. Berarti ini 10 pangkat Q kali 10 pangkat minus 6. Ya. 10 pangkat minus 6 kali 36 kali 10 pangkat 5 kali Q lagi per A akar 2. Nanti dapatnya 36 per 10 Q kuadrat per
A akar 2. Ya, atau boleh disederhanakan 18/5 boleh. Satuannya Joule. Sekarang yang B. Dengan dua buah muatan plus Q1 mikrocoulomb di X sama dengan min A dan plus Q mikrocoulomb di Y sama dengan plus A cm, satuannya cm ya. Sebuah titik P dengan koordinat minus B, YP memiliki medan listrik sama dengan 0. Nilai B adalah, nah, oke. Kita gambar ulang sumbunya. Coba. Oh, ini ada. Nah, nah, oke. Ini tadi apa? Coba. Q1. Q1 kali 10 pangkat minus 6. Dan yang ini positif juga. Q kali 10 pangkat minus 6. Ini A kali 10 pangkat minus 2. Ini juga sama. Tapi ini minus ya. Oke. Nah, kira-kira E-nya di mana supaya sama dengan 0? Kalau misalkan E-nya di sini nih. Titiknya di sini. Berarti nanti dari Q1 arahnya ke sini, dari yang Q arahnya ke sini. Berarti titik ini nanti resultannya ke sana. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan di sini juga nggak bisa. Karena nanti nggak akan berlawanan. Nggak bisa. Berarti nanti bakal, coba aja kalian coba sendiri ya. Jadi nanti yang akan bisa memenuhi itu adalah di sini. Karena saling berlawanan, tepat saling berlawanan gitu. Nah, jadi harus diantara Q dan Q1. Nah, berarti nanti kita bisa membentuk segitiga sama segitiga siku-siku sama sisi. Nanti bentuknya kayak gini. Ini A kali 10 pangkat minus 2, A kali 10 pangkat minus 2, begitu. Ini Q1-nya, ini Q-nya. Nah, kalau E-nya gimana tuh? Tadi koordinatnya di mana? Minus B, YP. Misalkan minus B, YP itu di sini. Minus B, YP. Misalkan ini R Q1. Yang ini R1. RQ. Nah, berarti E-nya totalnya ya. Untuk yang ke atas kanan, K kali ini Q1 per R Q1 kuadrat. Terus yang ke kiri bawah kita pakai tanda minus. K kali Q aja per R Q kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti Q1 tadi sama dengan 4Q. Oke. Q1, tulis lagi ya. Q1 sama dengan 4Q. Berarti 4 K kali 4Q per R Q1. Sebentar. Nah, kita bisa mencari hubungan antara RQ1 dengan RQ itu caranya gini. Jarak dari sini ke sini totalnya kan A akar 2. Itu sama dengan RQ1 tambah RQ.
Berarti nanti R-1 sama dengan A akar 2 minus R-. Nah, ya, berarti ini bisa kita ganti ya. A akar 2 minus R-, kuadrat sama dengan K per R-, kuadrat. Ini bisa kita coret. Lalu setelah itu kita akarkan kedua sisi. Dapat kayak gini. Nah, setelah itu kita kali silang. Nanti R-nya jadi 3. R-, sama dengan A per 3 akar 2. Oke. Oh ya, lupa. Ini harusnya kali 10 pangkat minus 2. Yang ini berarti 10 pangkat minus 4 ya kan? Kan minus 2 kuadrat. Tapi bisa kita coret sih. Q1-nya juga 10 pangkat minus 6. Tapi sama juga, kita bisa coret. Jadi ya sama aja. Oke. Nah, setelah cari R-, gimana tuh? Ini R-. Ini titiknya. Oke, kayak gini. Nah, ini titik pusat 0,0. Ini tadi besarnya A, ini A, berarti ini minus B. Ini satunya dalam senti ya, biar gampang. Ini tadi 0,A. R-, sama dengan A per 3 akar 2. Berarti ini harusnya A per 3. Ini juga A per 3. Ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Berarti ini dan ini sama. Tapi minus tandanya ini. Nah, berarti ini koordinatnya tadi minus B, YP. Ada di soal. Berarti minus B sama dengan minus A per 3. Berarti ya B sama dengan A per 3. Ini sama dengan A per 3. Gitu. Nah, terus yang C. Dengan konfigurasi yang sama seperti soal B. Potensial listrik di titik 0,0 adalah, nah, berarti untuk yang C, sebelah mana ya? Sini aja. V-nya ya K-1 kali 10 pangkat minus, terlalu sempit. Untuk yang C. V-nya Q1 kali 10 pangkat minus 6 per di titik 0,0 ya, berarti jaraknya A kali 10 pangkat minus 2. Oke. Kaki per R ya kan. Oke, tambah ke ini Q1 kan betul kan? Coba cek. Ya, Q1 tambah K kali Q kali 10 pangkat minus 6 per 0,0 berarti jaraknya sama. Oke. Kita bisa kelompokkan, jangan dulu deh. Q1 sama dengan, tadi di soal ada Q1 sama dengan 4Q. Berarti 5K kali 10 pangkat minus 6 per A kali 10 pangkat minus 2.
Nah, kita bisa langsung masukin K-nya. 5 kali 9 kali 10 pangkat 9 kali Q kali 10 pangkat minus 6 per A kali 10 pangkat minus 2. Ini hasilnya nanti ini yang ditanya itu dalam bentuk kali 10 pangkat 6. Berarti nanti kayak gini nih. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. 45 ya kan dikali 5 kali 9 kali 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 2 berarti 5 Q per A. Berarti harus ada 10 pangkat 6. 4,5 kali 10 pangkat 6 Q per A. Satuannya volt. Berarti nanti yang diisi ke jawabannya itu yang diisi ke soalnya itu adalah 4,5 Q per A. 4,5 Q per A. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, untuk soal nomor 3. Sebuah kapasitor plat sejajar diisi dengan 4 material dielektrik yang disusun seperti pada gambar. Nilai konstanta dielektrik keempat material tersebut masing-masing adalah K1 sama dengan 16, K2 sama dengan 8, dan K3 sama dengan 2. Dan K4 sama dengan 3. Diketahui A-nya A cm persegi dan D sama dengan D mm. Dan permitivitas vakum 0 sama dengan 8,85 kali 10 minus 12. Ya, sekian. Oke. Untuk A, besar kapasitansi dari kapasitor di atas setelah diisi keempat material dielektrik adalah. Nah, ini pembagiannya. Nah, berarti kita bisa buat rangkaian ekuivalennya kayak gini. Ini untuk K1, ini untuk K2, ini untuk K3, dan ini untuk K4. Anggaplah besar kapasitansinya C1, C2, C3, C4. Nah, untuk K1 dan K2, untuk semuanya ini A-nya sama. Cuma D-nya beda. Khusus untuk K3 dan K4, D-nya D per 2. Oke. Nah, kita cari dulu masing-masing kapasitansinya. C1 sama dengan rumusnya adalah konstanta dielektriknya kali epsilon 0 A per D. Nah, kita masukin 16 epsilon 0 A per D. Untuk C2 mirip juga. Nah, ke samping aja ya. Oke. Yang ini 8. C3. Nah, D-nya D per 2 ya. Jangan sampai salah. Berarti ini 2 kali 2. Atau 4. Nah, C4 berarti 3 kali 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa miripnya itu di epsilon 0 A per D. Untuk memudahkan perhitungan, supaya cepat,
C sama dengan epsilon 0 A per D. Jadi ini sama dengan 16C atau C0 ya, C0. 16 C0, ini 8 C0, ini 4 C0, ini 6 C0. Nah, yang pertama C3 dan C4 di seri dulu. 1 per C34 sama dengan 1 per C3 tambah 1 per C4. 1 per 4 C0 tambah 1 per 6 C0. Nanti ini hasilnya 3 tambah 2 per 12 C0. 5 per 12. Oke. Berarti, C0-nya di bawah ya. C0-nya di bawah, berarti C34 sama dengan sama dengan 12 per 5 C0. Nah, lalu kita paralelkan semuanya C1, C2, dan C34. Ini tadi 16 ya. 16. 16 tambah 8 tambah 12 per 5. Sama dengan nanti hasilnya 26,4 C0. Nanti channelnya ya masukin lagi aja yang ini. Oke. Nanti bisa dicari, tinggal masukin. Dan ini jangan lupa ini minus 10 pangkat minus 12. Oke. Itu yang A. Oke. Sekarang yang B. Besar muatan total yang tersimpan jika dihubungkan dengan potensial. Nah, kita udah nemu C ekuivalennya, berarti nanti Q sama dengan CV. C-nya C Q. Berarti 26,4 C0 kali V. Nah, nanti tinggal masukin. Oke. Dan jangan lupa ini juga minus 10 pangkat minus 12. Oke. Terus untuk yang C. Nah, jika dihubungkan dengan beda potensial tadi, mana yang menyimpan energi paling besar? Apakah K1, K2, itu kappa ya. Kappa 1, kappa 2, kappa 3, atau kappa 4. Nah, berarti untuk lambangnya apa ya? Kalau misalkan energi. Energi itu kalau di holiday aku nemunya U. Berarti U1 sama dengan setengah C1 V-nya sama kuadrat C kuadrat. Ini berarti nanti 8 C0 V kuadrat. Untuk yang U2 setengah C2 V kuadrat. Untuk yang C2 itu 8 C0. Oke, berarti ini 4 C0 V kuadrat. Yang ditanya apa? Dielektrik mana yang menyimpan energi paling besar? Oke. Sekarang yang U3 dan U4. Nggak bisa langsung salahnya. V-nya beda dengan U1 dan U2. Nah, dalam rangkaian seri untuk kapasitor, Q-nya sama. Berarti Q3 sama dengan Q4. Q3 sama dengan Q4. Nah, itu sama dengan Q dari C34. Q34. Jadi kalau misalkan kita punya ini, kalau ini
ini Ki, di seri hasilnya C-nya beda, oke. Tapi Q-nya sama, begitu. Kenapa dihapus? Oke. Nah, kalau udah gini, Q itu sama dengan C kali V. Bentar. Ya, C3V3 sama dengan C4V4 sama dengan C34 V34. Kalau dilihat di gambar, kalau ini seri, berarti ya V-nya V34 sama dengan V kan? Sama aja. Berarti ini, nah begitu. Nah, berarti ini gimana nih? V3 sama dengan C34 per C3 V. V4 sama dengan C34 per C4 V. Nah, di sampingnya deh. Di bawahnya. Nah, kita masukin C34 itu tadi 12 per 5. 12 per 5. C3 itu 4 V. Ini berarti 3 per 5 ya. Oke. 3 per 5 V. Untuk yang V4, 12 per 5 kali V-nya berapa tadi? V-nya. C4-nya. C4-nya 6. Oke. Ini berarti 2 per 5 ya. Oke. Masukin lagi ini ke sini. Ya, ke rumus yang sama. Berarti U3 sama dengan setengah C3 V3 kuadrat. Setengah kali tadi 4, C0 kali V3-nya 3 per 5 kuadrat. V. Oh ya, V kuadrat. 3 per 5 V kuadrat. Salah, 3 per 5 V. Ya, nih. 3 per 5 V kuadrat. Nah, begitu. Nanti ketemu hasilnya 18 per 25. Sebentar, cek dulu. Ya, 18 per 25 C0 V kuadrat. Nah, sekarang yang 4 sama dengan setengah C4 V4 kuadrat. Setengah kali 6, 2 per 5 V kuadrat. Ini nanti hasilnya 12 per 25. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang energinya paling besar. Berarti yang U1 kan jelas. Berarti nanti di sini isinya adalah yang 1. Oke, itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4. Gambar di bawah memperlihatkan rangkaian listrik dengan baterai yang memiliki GGL volt. Kurva 1 pada grafik di bawah memberikan beda potensial listrik V pada resistor 1 terhadap arus I yang melalui resistor tersebut. Bentar. Oke. Perilaku beda potensial listrik V dan arus yang melalui resistor 2 tergambar pada kurva 2 dan kurva 3 untuk resistor 3. Nah, jadi sebentar. Jika R4 sama dengan R kilo ohm, maka nilai hambatan ekivalen rangkaian ini adalah, berarti sesuai dengan grafiknya, ini I1, ini I2, ini I3. Oke.
Nah, dari grafik bisa dicari, misalkan untuk yang resistor 1 ya, R1. Ini kan grafiknya V terhadap I. Nah, kemiringannya apa? V per I. Nah, menurut hukum Ohm, V per I adalah R. Berarti ini R1 sama dengan V per I. Nah, V-nya 3, I-nya 10 pangkat minus 3. Nanti dapatnya 3000 atau 3 kali 10 pangkat atau 3 kilo ohm maksudnya. R2 dengan cara yang sama, di sini nanti dapat 2 kilo ohm. Yang R3 1 kilo ohm. Oke. Nah, baru kita bisa cari. Yang pertama, R2, R3, dan R4 bisa diparalel. Kenapa? Karena ketiga-tiganya mulai dari titik ini dan iya, berakhir di sini. Ya, titik-titiknya sama. Jadi mereka paralel. Oke. Nah, rumusnya berarti 1 per RP dulu ya. 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. 1 per 2 tambah 1 per 1 tambah 1 per R. Ini misal 2R. Ini berarti R tambah 2R tambah 2. 1 per RP. Berarti RP-nya 2R per 3R tambah 2. Oke. Berarti ekivalennya adalah diserikan R1 dengan RP. Berarti sebentar. R ekivalennya adalah R1 tambah RP sama dengan 3 tambah 2R per 3R tambah 2. Oh ya, ini semua satuannya dalam kilo ohm ya. Ini kilo ohm. Oke. Sekarang yang B. Jika R4 sama dengan R kilo ohm, total muatan yang melewati R1 dalam 1 jam adalah berapa? Nah, untuk rangkaian seri ya, R1 dengan, ini coba ya kita gambar ulang. Ini R1, ini RP, RP. Oke. Nah, ini I1. Berarti I1 sama dengan IEP dong. IP ya. Nah, kalau misalkan digabung, jadi nanti sama aja. I Eki sama dengan I1 sama dengan IP. Karena, sekali lagi, karena seri. Ini yang R Eki. Nah, berarti I Eki sama dengan I1. I1 sama dengan I Eki sama dengan V per R. V-nya E. E per R Eki. Ya, nanti bisa dicari. Tapi yang ditanya apa? Total muatan yang melewati R1 dalam 1 jam. Rumusnya adalah Q sama dengan I kali T. Berarti 3600 gitu kan 1 jam. Per R Eki. Tapi R Eki ini satuannya dalam, oh ya benar ya, satuannya ini
dalam kilo ohm ya. Enggak, ini satuannya dalam ohm. Ya, nanti ini harus 3 tambah 2R per 3R tambah 2 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, ini masuknya ke sini. Rek dalam ohm ya, berarti. Ini dalam ohm. Ini juga dalam ohm. Oke. Sekarang yang C. Jika R4 sama dengan R kilo ohm, daya disipasi pada R4. Oke. Nggak bisa langsung, kita harus cari I-nya atau cari V-nya. Atau dua-duanya boleh. Karena sesuai rumus, P sama dengan, ini yang ditanya apa? Daya disipasikan. P sama dengan V kali I atau V kuadrat per R atau I kuadrat per R. Aku mau coba cari cari tegangannya. Salah. Ini I kuadrat R. Kuadrat R. Oke. Cara nyari tegangannya adalah, nah, dari sini nih, lihat yang ini. Dari gambar itu, kita bisa melihat bahwa IP sama dengan I1. Sama dengan I Eki, sama dengan itu. 3600, salah. 3600. Per R Eki. Nah, berarti, atau kalian bisa pakai pembagi tegangan. Nanti hasilnya, ya coba sendiri, nanti hasilnya bakal sama. Nanti VP sama dengan IP kali RP. Berarti E kali RP per REQ. Ya, sama kan? Pasti sama. Nanti bisa dimasukin ya sendiri angkanya. Nah, terus VP ini kan gini nih. Coba lihat gambarnya. Oke. Ini R2. Ini R4. Ini R3. Oke. Maaf jelek. Ini dan ini berarti ini VP-nya. Nah, kalau misalkan di paralel, mereka semua sama gitu. Ini juga berarti sama VP. Tegangannya sama semua. Berarti ini sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Nah, sama dengan V4 kan? Nah, jadi kita masukin ke sini. Nanti P4 sama dengan V4 kuadrat per R. R4. Ya, tinggal masukin aja. Waduh. Oke. Berarti nanti dapatnya E kali RP per REQ kuadrat bagi R4. Ya kan? Ya, dan jangan lupa nanti satuannya dalam, nah ini satuannya jangan lupa ya, ini kilo ohm, ini coulomb, ini 10 pangkat minus 3 ya. Oke, ya berapa gitu kan nanti. Untuk yang D, jika R4 sama dengan 0, maka energi persatuan waktu. Energi persatuan waktu itu ya daya. P ya, satuannya. Lambangnya P. Daya itu sendiri. Yang diberikan oleh baterai ke resistor. Kalau 0 kilo ohm berarti ini bisa dianggap sebagai ini short, ya kan? Oke. Kalau short, R2 dan R3
itu bisa dibuang. Ada beberapa alasan. Nah, yang pertama adalah kalau di paralel hasilnya R-nya 0, RP-nya 0. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau ini short, otomatis delta V-nya 0. Karena short kan. Kalau delta V-nya 0, berarti IR sama dengan 0. I2R2 sama dengan 0. Ini sama dengan V sama dengan 0. I3 juga sama. Ini tadi VP ya. VP sama dengan 0. I3 juga begitu. I3R3 sama dengan VP sama dengan 0. Berarti I3 sama dengan 0, I2 sama dengan 0. Jadi yang nggak ada arus yang mengalir, nggak ada tegangannya juga, bisa dibuang begitu. Itu argumen-argumennya. Oke, hanya sekedar menjelaskan. Nah, sekarang yang tersisa berarti hanya R1 kan? Nah, langsung aja. Berarti P sama dengan V, V-nya E. E kuadrat per R1. R1-nya berapa tuh? Ya, pokoknya masukin aja kan, 3 kilo ohm. Kuadrat per 3 kali 10 pangkat 3. E kuadrat per 3 kali 10 pangkat minus 3. Watt. Berarti yang dimasukin adalah yang E kuadrat per 3-nya. Karena yang ditanya adalah dalam 10 pangkat minus 3. Yang C juga begitu. Ya. Sekarang yang E. Pada kondisi nilai R4 tertentu, energi persatuan waktu yang diberikan oleh baterai ke resistor akan bernilai minimum. Oke, maka nilai P minimum adalah, jadi R4-nya bebas nih. Terus kita pengen P-nya minimum. Ada 3 rumus, tadi kan udah. V kali I, V kuadrat per R, atau I kuadrat R. Nah, I-nya agak susah nyarinya. Ini juga susah. Jadi kita cukup pakai yang ini. P sama dengan V kuadrat per R. Jadi simpelnya, gimana caranya supaya P-nya minimum? Ya tinggal naikin R-nya kan. V-nya konstan. Nah, sedangkan kalau pakai rumus yang VI atau yang I kuadrat R, I-nya kan gak konstan. Sedangkan yang di ini enak. V kuadratnya E kuadrat kan. Ya, E-nya konstan terus. R-nya R Eki. R Eki. Nah, berarti kita harus naikin R Eki-nya. Cara naikinnya gimana? Nah, ini R Eki. Oke. Gimana caranya? Coba. Oh iya. Coba kalau misalkan R-nya 0. R ini kan dari apa? R ini R4-nya. Ya, R4-nya. Kalau misalkan 0 nanti R Eki-nya 3 tuh. 3 kilo ohm. Kalau R4-nya itu menuju tak hingga, kan gini nih.
R itu hanya boleh dari 0 sampai tak hingga, ya kan? Nolnya boleh masuk sih. Oke. Nanti REQ-nya limit. Nanti limitnya berarti 3 tambah 2/3. Oke. Nah, ada nggak ya di antara R-nya 0 sampai R-nya tak hingga ini yang REQ-nya maksimum? Kan yang diminta P minimum, berarti R-nya harus maksimum. Nah, coba kita tulis ulang. REQ sama dengan 3 tambah 2R per 3R tambah 2. Nah, caranya adalah turunkan terhadap R gitu kan. Nah, oke. Turunannya apa tuh? Ini berarti U aksen V, oke. U aksen V min U V aksen. Hmm, 6R tambah 4 minus 6R. Mhm. Hmm. Ini 4, 3R tambah 2 kuadrat. Nah, ini nggak akan pernah nol nih. Otomatis nggak ada nilai maksimum dan minimumnya gitu. Jadi ya hanya di nilai di batasnya aja gitu. Batasnya kita punya 0, kita punya menuju tak hingga. Berarti yang kita ambil adalah yang menuju tak hingga. Yang menuju ya, bukan tepat di tak hingga. Ya kalau secara matematis sih nggak ada maksimumnya gitu. Tapi karena ini fisika, kita ngambil R-nya menuju tak hingga. Kalau menuju tak hingga gimana tuh? REQ-nya ini 3 tambah 2 per 3. Berapa tuh? 11 per 3 ya. Nanti tinggal masukin tuh. Dari REQ ya. REQ sebentar. REQ max gitu ya. Berarti E kuadrat per 11 per 3. Berarti gitu kan. Oke. Satuannya ini dalam kilo ohm. Berarti kali 10 pangkat 3. Karena yang diminta itu kan kali 10 pangkat minus 3 ya. 3 E kuadrat per 11. Kali 10 pangkat minus 3 watt. Itu untuk yang E. Jadi yang dimasukin cuma ini aja. Gitu kan. Oke. Itu untuk nomor 3. Nomor 3, nomor 4. Nomor 5. Dalam sebuah spektrograf massa, sebuah ion dipercepat melalui perbedaan potensial V kilovolt di antara titik S dan titik P. Kemudian ion memasuki sebuah juring lingkaran bermedan magnetik seragam B Tesla dengan sudut 60 derajat dan ditangkap oleh sebuah plat fotografik. Lihat gambar. Jarak antara titik P dan C adalah diameter. Yang A jika muatan listrik ion adalah Q dan massa ion adalah M. Maka nilai perbandingan Q per M adalah titik-titik kali 10 pangkat 5 coulomb per kilogram. Nah, jadi kita harus mengingat beberapa rumus di semester sebelumnya, yaitu ada teorema teorema energi sebentar apa disebutnya ya?
disebutnya adalah teorema kerja dan energi kinetik, yaitu delta K sama dengan W. Nah, terus ada lagi delta U sama dengan Q delta V. Terus ada lagi delta K tambah delta U sama dengan 0. Terus yang terakhir, jika ada muatan dengan massa M dan besar muatannya Q bergerak dengan kecepatan V yang tegak lurus dengan medan magnet B, maka dia akan apa ya? Akan bergerak membentuk lingkaran. Oke. Nah, berarti kita harus cari dulu kecepatan ketika dia melewati perbedaan potensial. Di sini kan ada perbedaan potensial. Nah, pakai rumus yang ini. Delta K tambah delta U sama dengan 0. Delta K sama dengan minus delta U. Ini setengah mv kuadrat sama dengan, berarti kalau minus sama dengan Q V awal dikurangi V akhir gitu kan. Oke. Nanti kita dapat V sama dengan, pelan-pelan. Ini lagi. V. Oh ya. Kalau misalkan nanti kalian UTS harus beda ya. V kecil dengan V besar. Kalau aku kasih tanda kayak gini. Atau ada juga yang kasih tanda kayak gini. Ini V. Tapi ada, ya itu tanda di atasnya. Oke. Berarti V-nya sama dengan ini dikali 2 berarti. Dan M-nya di bawah. Terus di akar, oke. Nah, beda potensialnya besarnya berapa tadi? Besarnya V. Ya. V kali 10 pangkat 5. Ya kan? 10 pangkat 5. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 per M. Oke. Sekarang ada rumus lain sih. Rumus untuk gaya sentripetal. Yang V kuadrat per R. Itu rumus untuk F. F sentripetal. Oke. Nah, gaya sentripetal di sini di dalam lingkaran ini. Lingkaran. Juring tadi sebutan juringnya. Nah, besarnya itu ya berarti pakai gaya Lorentz. QV cross B. Tapi di sini kita tidak usah mempedulikan arah karena udah jelas. Udah jelas belum nih? V-nya ke sini. Oke. B-nya. Nah, kalau ada X gini apa artinya? Kalau ada X berarti menuju bidang gambar, ya kan? Menuju bidang ya. Nah, kalian bisa menghafalnya dengan cara membayangkan panah yang asli, anak panah yang asli. Jadi di belakangnya itu ada bentuk X-nya gitu. Nah, sedangkan kalau kalian, nah ini dari belakang, kalian akan melihat bahwa bentuknya X. Terus kalau dari depan, bentuknya ada titik di tengahnya terus bulat gitu. Oke, itu analoginya. Ya emang begitu. Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalkan arah V-nya ke sini, B-nya masuk ke dalam, kalian bisa menentukan arah F-nya. Nah, arah F-nya udah sesuai nih. Dia menuju pusat lingkaran. Oke.
Nah, berarti dia muatannya positif. Kalau misalkan dia muatannya negatif, nanti arahnya justru bakal terbalik gitu. Oke, berarti sepakat. Ini ion positif. Ion tadi kan ion. Ion positif. Nah, terus betul nggak sih dia, betul nggak sih ini juring? Jangan-jangan bukan. Nih, kalian lihat ya. Ini lebih ke matematika, lebih ke geometri. Sebenarnya ini tuh belum tentu sih. Enggak. Ini tuh, iya udah pasti. Udah pasti ini adalah juring lingkaran. Kenapa? Karena ini kan kecepatan nih. Yang namanya kecepatan itu dalam lingkaran. Nah, kecepatannya kan kecepatan tangensial. Tangensial. Ada kecepatan tangensial. Nah, arahnya kan ke sana. Kalau misalkan dia melingkar begitu. Nah, berarti dia itu mengikuti garis singgung ini gitu kan. Nah, garis singgung itu udah selalu gitu. Selalu tegak lurus dengan ya ini R-nya gitu. Di sini juga sama. Ini R-nya dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu. Berarti ini udah pasti juring lingkaran. Oke, terus apa lagi ya? Sebentar. Nah, betul nggak sih jarak dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini? Jadi kayak gini gitu. Nah, betul nggak sih? Sebenarnya enggak lah, belum tentu loh. Kalau kita gambar ulang bisa aja begini kan? Lihat, amati. Bisa aja begini. Begini, nah terus begini. Nah, coba kalau kayak gini gimana? Ini P, P kan? Ya. Berarti ini beda dong dengan yang ini. Ya, tapi di sini nggak diberi tanda yang kayak gitu, jadi kita mengikuti aja bahwa ini sama. Kalau karena bisa aja beda, gitu kan? Kalau misalkan beda ya nggak bisa dihitung D-nya berapa gitu. R-nya juga nggak bisa. Ya, oke, itu geometri. Nah, dari sini kita dapat M V per R sama dengan Q B. Yang ditanya itu adalah Q per M. Sebenarnya aku tuh gimana ya? Ini tuh mending gak usah ya. Gak usah masukin 10 pangkat tiganya gitu. Jadi ya ikuti aja deh. Jadi ini volt. Aku paksa. Ya, pokoknya ini volt. Oke. Terus ini meter. Nah ini seharusnya gak usah. Jangan 10 pangkat 5. Pokoknya gimana kalian aja deh. Kan nanti eh, UTS-nya gak bakal ini kan. Gak bakal. Udah pasti bakal eh, luring. Jadi ya nggak usah dipeduliin lah. Ya kan. Nanti bakal dikasih kok angka-angkanya. Jadi nggak usah variabel kayak gini nih. Dan angka-angkanya pasti bakal sama sih. Kayak nggak pasti sih kayaknya. Kayaknya tiap mahasiswa dapat angka-angka yang sama. Yang ditanya tadi Q per M. Berarti Q per M sama dengan hmm, apa ya? V V bagi BR. V-nya V kecil. V kecil berarti akar 2 Q. V besar per M dibagi BR.
Nah, ini, oh ya, jangan dulu deh. Soalnya ini ada, di kiri ada M, di kanan juga ada M. Akar M. Jadi kita bisa masukin aja langsung di sini. M per R akar 2 Ki V besar per M. Sama dengan Ki V. Nah, berarti akar M, ini kita coret gitu ya. Nah, lalu ini kita coret. Nah, gitu. Akar M per R kali 2. Bentar. Ini 2V. Hmm, ya, sama dengan akar Ki V. Berarti nanti akar Ki per M, akar Ki per akar M sama dengan akar 2V per BR. Aku malas ngelihat akar-akar kayak gini, kita kuadratkan. Oke, kita udah dapat nih. Tapi yang di soal kasih itu, yang udah deh, biarin. Yang soal kasih itu D, bukan R. Berarti di sini kita nyatakan dalam D. Nah, caranya gimana tuh? Kita gambar ulang. Nah, gak simetris, oke. Ini 60 derajat. Ini tadi tegak lurus. Coba cek. Ya, berarti kita kan tadi udah nganggap simetris. Ini garis lurus. Berarti 180. Berarti ini juga 60. Berarti ini 30. Nah, udah gitu. Ini R. Ini R. Ini D per 2. Ini juga D per 2. D per 2. Nah, terus udah gitu, pakai trigonometri. Pakai sin aja ya. Sin 30 derajat sama dengan R per D per 2. Sin 30 setengah. Berarti R sama dengan D per 4. Oke, kita masukin di sini 2V per D kuadrat D per 4 kuadrat Q per M. Berarti sama dengan 32V per D kuadrat D kuadrat. Bentar, cek dulu. Oke, sama. Nah, itu yang A. Masukin angkanya, nanti ketemu. Yang B, waktu tempuh ion dari mulai titik P hingga titik C adalah, nah, waktu tempuh berarti rumusnya ya S sama dengan V kali T. Berarti T sama dengan S per V. Nah, kita cari dulu S-nya. Di sini ada S1, ada S2, S3. Nah, S1 besarnya pakai trigonometri lagi. Sekarang cos. Berarti D per 2 cos 30 derajat. Gitu kan. S1 sama dengan D per 2 setengah akar 2. S2 juga sama. S1, oke. Sekarang S2, S3. Sekarang S2.
S2 itu adalah juring. Berarti 2πr itu untuk lingkaran penuh, R besar. Tapi di sini bukan lingkaran penuh. Jadi kita bagi dengan perbandingan sudutnya. Ini 60 derajat. Kalau full kan 360. Berarti dapatnya pi per 3 R. Itu S2. Nah, berarti kita jumlah S1 tambah S2 tambah S3 per V besar. Ini tuh hasilnya jadi D per 2 akar 2 tambah pi per 3. Oh ya, ini dalam bentuk R ya. R-nya itu D per 4. Ini. Yang ini. Berarti ini D per 4. Berarti pi per 12. Ini pi per 12. Pi per 12D juga. Dalam D ya ini. V. Oh ya, V-nya bukan V besar. V kecil. Nah. Oh ya, V-nya gimana tuh? V-nya balik lagi ke sini. Yang ini. Enggak. V-nya yang ini. Nah, yang ini. Akar 2 Ki V per N. Sebentar. V-nya ke situ. Oke. V ada di soal. V besar. Ki per M nggak ada. Tapi kan tadi kita udah nyari. Udah disuruh nyari. Ini. Ki per M-nya. Sebentar. Ini yang A. Oke, biar rapi. Ini yang B. Yang ini. Oke. V-nya. Ya, tunggu dulu V-nya. V-nya berarti tadi kan akar 2 Ki V kecil ya. V kecil sama dengan 2 Ki V besar per M. Berarti Ki per M kita masukin. Jadi akar 2V kali 32V per B kuadrat B kuadrat. Nanti hasilnya sama dengan 8 ya. 8V per B. Nah, masukin ke sini. 8V besar kali BD sama dengan BD kuadrat per 8V. Ininya setengah akar 2 tambah pi per 12. Atau kalian bisa kali pembilangan penyebut dengan 12, nanti dapatnya BD kuadrat per 96V. Ini jadi 6 akar 2 berarti ya. Tambah pi. Dan salah. Ini. Ini cos 30 derajat harusnya setengah akar 3 ya. Oke. Ini setengah akar 3. Oke, itu jawabannya. Oke, untuk soal nomor 6. Ternyata ada soal nomor 6. Tinjau sistem yang terdiri dari 3 kawat berarus listrik, yaitu satu kawat lurus sangat panjang dan 2 buah kawat melingkar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketiga kawat saling terisolasi dan tidak ada gesekan antar kawat. R sama dengan R. Pokoknya meter. Diketahui permeabilitas vakum adalah 0 sekian. Oke.
Yang A besar medan magnet di titik P oleh arus I1 sama dengan I ampere adalah, rumusnya untuk yang A, B sama dengan mu 0 I per 2 pi. Nah, di sini R. Ya udah, masukin angkanya, beres. Oke, sekarang yang B. Agar besar medan magnet di titik P oleh arus I2 sama dengan besar medan magnet oleh arus I1. Maka perbandingan I2 per I1 sama dengan adalah ya. Oke. Nah, untuk kawat cincin B-nya silahkan kalian cari. Kalau misalkan kalian lupa atau kalian mau tahu cara nuruninya, nanti ketemu mu 0 I per 2 pi. Ini misalkan ini A ya. A kuadrat per akar salah. A kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. 2 pi. Enggak pakai pi. Mu 0 I per 2. Tapi beda sih. Ini I1, ini I2. Nah, ini B1, ini B2. Nah, di sini ceritanya besar medan magnetnya sama. Berarti ini 0 I1 per 2 pi R. Oh ya, ini bisa kita masukin ya. A-nya. Berapa tuh? 3 per 4. Berarti sama dengan mu 0 I2 per 2. A-nya tadi 0,75. Berarti A kuadratnya 3 kuadrat per 4 kuadrat. 9 per 16. R kuadrat per ini jadi ya 9 tambah 16 ya. Berarti 25 per 16 R kuadrat ke 3 per 2. Kayaknya bisa dihitung nih. Ini 0 I2 per 2. Ini tetap 9 per 16. Yang ini jadi 125 per 64. Bentar. Ya, 64. R pangkat 3. Ini coret. Waduh. Ya udah. Gak apa-apa, lanjutin aja. Bisa nih. I2 per 9 kali 4, 36. Berarti bawahnya 250. Iya nggak sih? Cek dulu. Oke, salah rumus ternyata. Ini harusnya R kuadrat. Jadi ini nggak usah, ini nggak usah. Oke. R kuadrat ternyata. Jadi di sini ini 0 I2 per 2 kali 64 per 125. Itu B2. Berarti ini B1 sama dengan B2. Berarti mu 0. Tulis. B1 sama dengan B2. Besarnya ya. B1 sama dengan B2. Mu 0 I1 per 2 pi R sama dengan mu 0 I2 per 2 kali 64 per 125.
Dicoret, ini hilang. Oke, I2 per I1. I2 per I1. Sama dengan 125 per 64 kali 2 pi. Oh ya, ini R-nya hilang ya. Ini R. Ini R. Ini bisa dicoret juga. 125 per 64 kali 2 pi. Bentar. 2-nya juga udah hilang kan, udah dicoret. 64 pi. Masukkan ke kalkulator. Nanti dapatnya 0,622. Tapi nanti jangan pakai kalkulator ya. Kayaknya ya nggak boleh. Nanti kalian jawabnya cukup kayak gini. Ini sekedar apa? Sekedar info 0,622 nantinya. Oke. Nah, sekarang yang C. Ini yang B. Yang C. Untuk I1 dan I2 sesuai dengan soal A dan B, sedangkan I3 sama dengan I2. Kawasan medan magnet di titik P oleh semua kawat berarus adalah, nah, kalau semua kawat berarus kita harus jumlahkan dulu. Yang I1 pakai kaidah tangan kanan, nanti arahnya ke sana. Untuk yang B2 searah dengan B3. B2, B3 juga searah. Sebentar, arahnya betul nggak? Ya, betul. Berarti nanti ini tegak lurus kan? Nah, bisa pakai Pitagoras. Oke, berarti kita harus cari dulu B2 sama B3. Tadi udah ketemu I2 sama dengan I1 kali, ya 0,622. Pakai angka aja deh. Dari gampang. Gak usah 125 per 64 pi. 0,622 I1. Bentar. Oke. Nah, kalau udah gitu, B2 sama dengan tadi Mi 0 I2 yang ini. I2 per, ya, Mi 0 kali 0,622 I1. Nanti dalam angka ya. Nanti. Kalau UTS yang tahun sebelumnya pakai angka. Jadi ya 0,622 aja. Oke, I2 per 2. Oh enggak. Jangan pakai ini. Nanti kayaknya bakal bisa dicoret deh. Ada yang bisa dicoret. I2-nya berarti kita paksa 125 per 64 pi kali I1. Terus kali, ya kan? Mi 0 I2 kali 2 kali, Mi 0 I2 per 2. Ya. 64 per 125 R. Oke, ini R-nya kasih tahu nggak sih? Dikasih tahu, oke. Kita bisa coret. Oh, sama aja dong ya. Iya. Iya benar-benar. Kan tadi, iya, kenapa dicari ya? Kan ini udah ada di sini. Besar medan magnetnya sama ya, jadi kenapa harus dicari lagi? Iya. Salah. Pokoknya B2 seberangan B1. Ya berarti karena B2 sama dengan B1, terus I3 sama dengan I2, ya berarti tiga-tiganya sama. Nah, berarti nanti B totalnya sama dengan B1 yang sendiri itu, B1 kuadrat, berarti kan ini, coba gambar ulang. Ini B1, ini B2, ini B3. Ini 3 lurus. Nah, berarti ini totalnya.
B1 kuadrat tambah B2 tambah B3 kuadrat diakar, ya kan? Berarti ini B1 kuadrat tambah 2B1 kuadrat. 4 akar 5 B1. B1-nya ya ada di A, ada di A kan? Udah dijawab sebelumnya. Oke, langsung yang D. I3 sama dengan AI2 dengan A sama dengan ini, maka kedua kawat lingkaran. Nah, kalau ada dua kawat yang searah, berarti mereka akan saling berdekatan. Nah, saling mendekat gitu. F-nya ke sini. Untuk kawat yang lingkaran juga sama. Ada dua gitu, arahnya sama, maka dia akan saling mendekat. Kalau arahnya berlawanan, saling menjauh. Jadi eh, kebalikan dengan listrik ya. Kalau misalkan positif negatif, positif positif justru malah berjauhan. Terus kutub utara dengan kutub utara juga berjauhan. Tapi di sini dua kawat yang searah berdekatan. Oke, itu penting untuk diingat. Jadi jawabannya adalah kedua kawat saling mendekat. Oke, sekian.